Pekan Olahraga Nasional atau PON telah lama menjadi ajang bergengsi yang tidak hanya mempertemukan atlet-atlet berbakat dari seluruh Indonesia, tetapi juga menjadi kesempatan besar untuk menunjukkan prestasi di tingkat nasional. PON sendiri bukan hanya sekedar ajang kompetisi, tetapi menjadi panggung besar untuk unjuk prestasi bagi atlet, pelatih, dan provinsi di seluruh Indonesia. Prestasi yang diraih dalam PON tidak hanya mencerminkan keberhasilan individu atau tim, tetapi juga menunjukkan kemajuan pembinaan olahraga di daerah, serta memperkuat semangat kebangsaan melalui olahraga. Untuk pertama kalinya, PON ke-21 tahun 2024 ini digelar di dua provinsi sekaligus sebagai tuan rumah, yaitu Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara yang berlangsung dari 9 sampai 21 September 2024. Dalam ajang bergengsi ini berhasil melahirkan atlet-atlet berprestasi, penyabet piala penghargaan yang datang dari berbagai kota atau kabupaten, seperti dari Kabupaten Jepara. Lantas, siapa saja atlet yang turut mengharumkan kabupaten dengan julukan Bumi Kartini ini? Simak dalam dialog Jaring Asmara, Jaring Aspirasi Masyarakat Kabupaten Jepara berikut ini. Pemirsa, gelaran Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-21 tahun 2024 yang diselenggarakan di Aceh dan juga Sumatera Utara telah usai. Dan dari Kabupaten Jepara juga telah mengirimkan kontingen atlet mereka ke sana dan telah meraih beberapa medali. Dan pada kesempatan kali ini kami akan membahasnya mengenai capaian prestasi dari para atlet Jepara di PON 2024 bersama dengan narasumber yang telah bersama saya. Ada Gus Hais dari DPRD Kabupaten Jepara dan juga ada Pak Syamsul Anwar, Ketua KONI Kabupaten Jepara. Bapak-bapak apa kabar? Selamat pagi, Pak. Alhamdulillah baik, Mbak Galuh. Selamat pagi semuanya. Tetap semangat ya, Pak ya, karena kali ini kita akan membahas prestasinya Jepara ini ya. Jadi harus tetap semangat seperti itu. Nah, ini kalau saya boleh tahu dari PON 2024 ini Jepara mengirimkan berapa atlet nih? Kita ke Pak Syam. PON 41 atlet. Oh, 41 ya, Pak ya. Ini ada kenaikan, kalau PON sebelumnya 16 atlet, sekarang 41 atlet. Oh, berarti cukup banyak ya, Pak ya, hampir setengahnya ya kenaikannya ya. Oke, kalau kemarin itu hasilnya gimana, Pak? Kan udah selesai nih PON-nya. Dari Jepara sendiri dapat berapa medali? Ini di luar biasa. Untuk ini tidak lepas dari dukungan semua pihak, termasuk Pak Gus Hais. Ini sahabat saya yang selalu support. Jadi kalau KONI sukses itu tidak lepas dari beliau pada saat menjabat Ketua DPR. Termasuk beliau ini ya jadi Ketua Forki. Di Porprov itu juga juara umum. Nah, ini alhamdulillah melalui kerja bersama yang cukup panjang, mulai kesiapan TC Porprov sampai pada Porprov, dan alhamdulillah puncaknya menjadi bagian dari suksesnya PON Jawa Tengah. Oke, artinya memang untuk tahap persiapannya panjang ya, cukup panjang ya, Pak ya? Jadi kita sebelum Porprov itu sudah atlet-atlet Jepara yang punya riwayat prestasi di Porprov sebelumnya, kita kumpulkan melalui kegiatan TC, yaitu ada pertama itu 22 cabang olahraga, ada 100 lebih atlet dan pelatih yang kita gembleng dari tahun 2021 dalam rangka persiapan Porprov. Dan yang terakhir, karena prestasi Porprov, teman-teman atlet dan pelatih kemudian dimasukkan menjadi bagian dari tim PON Jateng di Aceh Sumut tahun ini. Oke, lumayan panjang dan sekarang sudah di PON dan menghasilkan berapa medali, Pak? 22 medali, itu terdiri dari 8 medali emas, 6 perak, dan 8 perunggu. Oke, 8 emas, 6 perak, 8 perunggu. 22. Ini sebenarnya ada target tersendiri nggak sih, Pak, dari KONI sendiri sebelumnya nih, sebelum tahu hasilnya? Oh, kalau target ini karena PON ini kan ranahnya KONI Jateng ya, Mbak ya.
Nah, kalau kami secara pribadi dan teman-teman ya harapannya bisa memberikan sumbangsih prestasi Jawa Tengah secara maksimal di PON Aceh Sumut. Dan artinya ini sudah maksimal ya Pak, luar biasa 22 medali terdiri dari Jepara. Dan kalau untuk cabang olahraga unggulan nih dari Jepara sendiri apa Pak sejauh ini? Ya nih, kalau riwayat dari dulu sampai sekarang, termasuk yang hari ini konsisten menyumbang medali emas itu taekwondo dan woodball. Jadi 8 itu 3 dari woodball, 3 dari taekwondo, kemudian yang 1 dari pencak silat dan satunya lagi dari aeromodeling. Ini kalau Porprov kemarin itu ada 3 cabang olahraga yang menjadi juara umum, yaitu taekwondo, woodball, dan karate yang diketuai Gus Ais. Dan kali ini cabang olahraganya 2 ya, unggulnya di PON ya? Iya. Nah, kalau Gus Ais sejauh ini melihat prestasi Kabupaten Jepara di PON 2024 ini seperti apa Gus? Ya, pertama selamat kepada para atlet Kabupaten Jepara, kepada KONI Kabupaten Jepara, di mana telah menorehkan cukup banyak prestasi medali di PON yang tahun 2024 ini ya. Termasuk dari Forky, meskipun dari Forky ini hanya menyumbang perunggu, tapi tetap kita sangat bersyukur dan mengapresiasi kepada mereka semua. Prinsip DPRD Kabupaten Jepara sangat apresiasi kepada upaya yang dilaksanakan oleh teman-teman atlet, pelatih Kabupaten Jepara yang dikomandani oleh sahabat saya Pak Haji Samsul Anwar, sehingga PON ini bisa menorehkan beberapa medali. Ini tentunya adalah PON ini adalah sebagai tindak lanjut kenaikan tingkat daripada Porprov Jateng kemarin yang kita selenggarakan tahun kemarin, sehingga ini bagian daripada kontinuitas, meskipun tentu setiap event kita harus terus mengevaluasi dan mensupport agar ke depan terus ini prestasi-prestasi dari olahraga Jepara semakin meningkat. Di Forky sendiri, karena kebetulan selain saya sebagai DPRD Jepara, saya juga mengampu salah satu cabur, yaitu Forky bidang karate. Kami sendiri ya sebenarnya target mendapatkan emas ya, harapannya begitu. Tapi ini mendapatkan perunggu, tapi ini sudah sangat luar biasa karena ini adalah tingkat nasional, bukan tingkat Jawa Tengah ya, Pak Haji Samsul. Gitu, Mbak. Oke, artinya memang sudah semaksimal mungkin didukung juga ya Gus ya. Ya. Oke. Kalau untuk arti prestasi sendiri bagi Jepara ini seperti apa dari PON kemarin? Ya, baik. Bagi saya prestasi ini adalah satu kebanggaan dan juga motivasi untuk kita semua. Khususnya dalam prestasi olahraga, tentu siapa yang tidak bangga ketika ada atlet Kabupaten Jepara yang memperoleh prestasi di tingkat nasional. Inilah kemudian saya berpendapat bahwa ini adalah satu kebanggaan, sehingga orang yang sudah menyumbangkan prestasi dalam kancah nasional ini tentu membawa harum nama baik Kabupaten Jepara, dan tentu otomatis itu adalah kontribusi besar mereka kepada Kabupaten Jepara. Dan kita sebagai warga Kabupaten Jepara tentu harus bisa mengapresiasi upaya perjuangan mereka yang sangat tidak kecil ya, karena persiapan mereka itu tidak hanya 1, 2, 3 hari atau 1 minggu, Mbak, tapi lama sekali melalui tryout, kemudian TC dan lain sebagainya, butuh waktu lama dan istiqomah, continue, tidak boleh berhenti. Jadi ini padahal mereka juga ada kesibukan lain, seperti di Forky sendiri yang mendapatkan perunggu ini Mbak Hera juga kuliah di Semarang ya, di Semarang, punya kesibukan lain, tapi dia mampu membagi waktunya untuk terus dapat memberikan dedikasinya untuk Kabupaten Jepara. Ini adalah bentuk komitmen yang nyata, integritas daripada atlet-atlet kita untuk
prestasi olahraga di Kabupaten Jepara. Yang kedua adalah motivasi. Prestasi adalah motivasi. Tentu setiap prestasi yang kita dapat harus menjadikan motivasi untuk kita. Pertama adalah untuk atletnya, dan kemudian berikutnya adalah untuk seluruh warga Kabupaten Jepara. Sehingga jangan sampai prestasi atau kemenangan ini menjadikan sebuah kesombongan, tapi jadikan sebuah motivasi untuk terus dapat berkarya dan memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Jepara melalui olahraga. Karena saya melihat Kabupaten Jepara ini cukup potensi dengan kader-kader olahragawan yang sangat luar biasa. Tadi dari mulai takraw dan lain sebagainya, termasuk karate dan lain sebagainya. Ini harus betul-betul didukung oleh semua pihak agar prestasi mereka selalu terjaga dan semakin meningkat ke depan gitu. Kalau saat ini katakanlah Forky di PON ini baru dapat perunggu, tahun depan kita harus bisa target lebih tinggi, yaitu harus emas ya. Kalau perak itu masih nanggung, harus dapatkan emas. Dan saya yakin semangat dari atlet-atlet kita ini luar biasa. Dari Forky, dari yang lain, mereka semangatnya luar biasa, tanpa paksaan, tanpa pamrih, murni mereka ingin betul-betul memberikan kontribusinya kepada Kabupaten Jepara. Nah, tinggal pemerintah daerah dan juga DPRD bagaimana memberikan apresiasi kepada mereka. Oke, artinya setelah ini masih akan banyak evaluasi yang harus dilalui begitu ya, Gus ya. Nah, ini kalau dari KONI sendiri menjamin kualitas dari atlet ini dari tahun ke tahun semakin baik, ini bagaimana caranya Pak Syamsul? Ya, melalui itu Mbak, pembinaan teman-teman cabang olahraga yang berkelanjutan, ya sistematis dan tentu masif. Di situ akan terjadi kompetisi yang semakin meningkat, sehingga daya juang prestasi atlet kita juga semakin akan lebih meningkat. Karena semakin kompetitif, saya kira di situ prestasi akan semakin terbuka. Kalau sejauh ini proses pembinaannya seperti apa ini Pak Syamsul? Sejauh ini melalui teman-teman cabang olahraga yang mungkin selama 4 tahun kami tekankan itu, pertama adalah penguatan manajemen organisasinya, di mana tanpa didukung organisasi yang kuat, saya kira proses pembinaan juga tidak bisa dilaksanakan secara terstruktur berkelanjutan. Dan alhamdulillah mulai penataan anggota klub, penataan inventarisir atlet-atlet yang prestasi melalui rekam jejak, baik itu kejuaraan resmi maupun yang tidak resmi, juga mengikuti melaksanakan kejurkap, kejurprov dan kejurnas, termasuk pada hari ini multi event melalui PON itu juga bagian dari proses pembinaan yang kami lakukan. Oke, berarti memang terus dilakukan pembinaan untuk meningkatkan kualitas atlet itu tadi ya Pak ya? Paling kalau kita bicara hari ini target-target ke depan, ya harapan kami, karena kompetisi prestasi ini akan semakin terus dinamis dan akan semakin lebih ketat. Kabupaten Jepara, satu catatan itu ya saya kira perlu ada peningkatan terkait sport science-nya, karena di situ melalui teknologi dan ilmu akademik keolahragaan. Dan tentu harapan kami melalui satu ini, sehingga kompetisi kita ke depan, baik teman-teman di seluruh cabang olahraga itu, saya kira dengan peningkatan SDM, fasilitasi, peningkatan pola pembinaan, insya Allah prestasi kita akan semakin meningkat. Dan orang ini kadang lupa bahwa sekarang ini kan juga dikembangkan sport tourism. Melalui olahraga, prestasi olahraga ini
juga olahraga menjadi bagian dari pemantik pertumbuhan dan kemajuan pariwisata. Ini yang sinergitas antara olahraga dan dunia pariwisata ini yang harapan kami ke depan perlu ada penajaman kerjasama yang konkret sehingga kita bisa saling bahu-membahu, prestasi olahraga akan semakin meningkat, dan di balik itu harapan kita bisa menjadi pemantik kemajuan pariwisata di Kabupaten Jepara. Oke, artinya memang ada tujuan mengarah ke sport tourism itu tadi ya Pak ya. Jadi saya penasaran sebenarnya batas usia dari atlet minimal dan juga maksimal itu sebenarnya berapa sih Pak? Tapi tahan dulu, kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetap bersama kami dalam dialog Jaring Asmara, Jaring Aspirasi Masyarakat Jepara. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng terakhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng Terkini, setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus.
menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Anda masih menyaksikan dialog Jaring Asmara, Jaring Aspirasi Masyarakat Jepara. Dan kami mengingatkan kepada pemirsa Lingkar TV, jika Anda ingin bertanya kepada para narasumber tentang tema hari ini, Anda bisa bertanya melalui sosial media kami @lingkartv, dan nanti kita akan bacakan dan langsung akan dijawab oleh para narasumber yang hadir pada kesempatan kali ini. Dan ini kita menyambung yang tadi ini Pak Syamsul, terkait batasan usia dari atlet yang dapat berkompetisi ini sebenarnya maksimalnya berapa, minimalnya berapa ini Pak? Kalau masalah usia itu tergantung kebijakan masing-masing cabang olahraga. Beda-beda ya Pak ya? Iya, jadi ada kayak football itu tua bisa main. Tapi kalau sepak bola, contoh itu PON, itu sudah ada batasan usianya. Kalau Porpov 21 maksimal. Ya, kalau PON biasanya 23 biasanya. 23 ya. Betul. Nah, cabang olahraga yang lain itu dinamis sesuai kebijakan cabang olahraga masing-masing. Oke, nggak bisa dipukul rata harus 23 semua, nggak bisa ya Pak ya, macam-macam karena ya. Karakter dan anunya masing-masing cabang olahraga juga berbeda-beda. Oke, nah ini kalau tadi kan membahas mengenai kualitas atlet, utamanya juga ada peran dari sarana dan juga prasarana di dalamnya juga. Nah sejauh ini Sarpras di Kabupaten Jepara ini untuk atlet seperti apa Pak? Ya ini, mohon maaf masih jauh sekali itu. Berkaitan dengan fasilitasi sarana prasarana itu kantor terkait kantor cabang olahraga saja ini apalagi kena gusur GBK itu sekarang sudah tidak punya kantor lagi. Lah ini tentu menjadi PR kita bersama, bagaimana dengan kemajuan prestasi ini harus linear dengan dukungan terkait sarana prasarana, termasuk juga tempat berlatih ini tidak semuanya cabang olahraga punya tempat berlatih. Ada yang di rumahnya tempatnya pelatihnya sendiri, ada yang tentu kalau bicara masalah ideal ya masih jauh, tetapi teman-teman alhamdulillah di mana ada niat, di mana ada target, mereka akan kejar dengan fasilitas yang ada, dan saya kira alhamdulillah perjuangan itu juga hasilnya ada. Meskipun masih terbatas ya Pak ya. Oke. Kalau contoh cabang olahraga yang mungkin belum punya fasilitas apa ini Pak? Satu contoh aja. Itu kayak cabang olahraga voli misalkan, itu kan olahraga masyarakat ya. Tapi ya untuk kelasnya kabupaten, teman-teman biasanya itu pinjem di SMA Islam Jepara itu. Kalau ada acara-acara kompetisi anggotanya itu di SMA Islam. Nah, kita berharap karena ya sekali lagi kita tidak bisa voli ini aja dilihat dari sisi olahraga saja. Coba Proliga itu kalau kita punya gor besar, Jepara sebenarnya sangat memungkinkan sekali, baik dari sisi kualitas pemainnya juga dari sisi nilai manfaat yang lain, efek terhadap mungkin masalah ekonomi. Ya. Kalau Proliga ini kan nasional dan pemain kita ini banyak ikut di daerah-daerah lain Proliga. Coba kalau kita ini memang punya dukungan sarana prasarana, anak-anak kita tarik di sini, ya ini menjadi klubnya Jepara sendiri. Nah, saya kira ini salah satu contoh. Jadi aspek prestasi Jepara itu sendiri juga aspek dari multi efek akibat olahraga itu. Itu saya kira menjadi PR kita bersama. Berkaitan dengan gor multifungsi ya, terutama itu bisa dipakai untuk semua cabang olahraga yang memang latihannya di indoor. Dan saya kira banyak yang lain yang belum, kayak Hapkido kemarin itu juga peraih medali Porprov yang cukup lumayan bagus sampai sekarang.
juga belum punya tempat latihan. Jadi latihannya itu kalau sore di depan pasar Bang Sri Gus yang baru, yang belum jadi itu latihannya di situ. Ya kalau yang kemarin agak sudah lumayan bagus itu Pentan yang dulu hanya di istilah apa ya, di oro-oro orang, sekarang alhamdulillah sudah memiliki lapangan di GBK. Ya katanya yang lapangan yang paling bagus di Jawa Tengah itu, alhamdulillah. Tentu ini juga tidak lepas dari peran pemerintah baik eksekutif maupun legislatif, terutama yaitu tadi ketuanya juga dari anggota DPR juga, karena progresnya cepat. Oke, nah artinya dengan kondisi yang sekarang pun Jepara sudah bisa berprestasi bahkan menghasilkan banyak sekali medali. Apalagi nanti kalau misal fasilitas ini dipenuhi, ini semakin berprestasi mungkin seperti itu ya Pak ya? Ya harusnya. Harusnya ya, seperti jadi itu ya. Yang penting teman-teman juga harus konsisten, ya kan, fasilitasnya lengkap, bagus. Kalau program pembinaannya tidak maksimal ya sama saja, harus dua-duanya. Ya. Oke, nah ini kalau Gus Ais melihat kondisi sarana dan prasarana olahraga di Jepara sejauh ini seperti apa ini Gus? Ya, sebagaimana yang disampaikan sahabat saya, Mas Haji Samsul, memang kita masih kalah ya, di bawah dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Hal ini bisa dilihat dari jumlah anggaran yang diberikan juga kepada KONI masih relatif kecil dibandingkan kabupaten-kabupaten yang lain. Meskipun ada juga kabupaten yang di bawah kita, tapi melihat prestasi yang diperoleh KONI semasa kepemimpinan Pak Haji Samsul, mestinya ini juga menjadi bahan evaluasi legislatif dan eksekutif bagaimana memberikan ruang dan anggaran yang lebih cukup ya, lebih tinggi, tentunya salah satunya untuk pengadaan sarana prasarana yang lebih baik gitu. Karena ya alhamdulillah sih, seperti GBK sekarang direnov ya, itu dari pusat, tapi kantor-kantornya itu nanti masih di situ apa? Enggak sudah hilang. Oh, hilang. Itu ya? buat akses beberapa pintu keluar masuk. Nah ini PR ini PR yang untuk kita bagaimana, karena cabur kita jumlahnya 47 Mbak, 47 dan belum semuanya tadi yang disampaikan. Seperti Forky sendiri yang saya tangani, Forky sendiri sekarang itu latihannya, turnamennya seringkali itu di tempat pribadinya sekretaris saya ya, yang ada di Kerasak Bang Sri itu ada gor khususnya, karena matrasnya kan mahal tuh, matrasnya kita belum punya ya di GBK. Malah petanku yang sudah saya buatkan dulu karena ketua petan dulu ngadep saya waktu ketua minta dibantu gedung sarana, akhirnya saya komunikasikan ke PU bisa selesai. Malah justru ini yang Forky ini malah yang belum, karena tentu anggarannya lebih banyak ya untuk di Forky. Tapi ini PR, ini baru Forky, belum yang lain. Masih banyak yang menjadi PR kita. Nah, tapi saya yakin seiring dengan waktu dan perolehan prestasi-prestasi ini harus bisa memacu, mempush ya kepada pemerintah untuk bisa terus meningkatkan sarana prasarana ini yang dimiliki oleh KONI Jepara. Gitu, Pak. Artinya ada kemungkinan untuk perbaikan surplus ya setelah ini ya Gus ya? Harusnya ada. Oke. Nah ini kan dari Jepara kan punya banyak sekali atlet. Ada nggak sih Pak atlet yang jadi rising star nih, atlet andalan di Kabupaten Jepara Pak? Dari cabur apa biasanya? Dari cabur karate, taekwondo, football, dan aeromodeling banyak Mbak. Tapi yang melegenda hari ini itu yang sering dapat medali itu ya dari teman-teman NPCI, itu bukan yang kemarin dapat medali di Olimpiade. Kemudian sebenarnya saya prestasi karate ini juga saya kaget. Biasanya Hera sama Rizal itu langganan medali. Kami nggak tahu kenapa
hanya dapat perunggu. Termasuk itu menjadi bagian dari legenda di samping takraw dan football, karena di mana ada kejuaraan tidak pernah lepas prestasi. Cabur-cabur itu. Dan saya kira mestinya sepak bola, Mbak. Sepak bola itu dari dulu itu kan terkenal ya. Ada Jepara ya prestasi sepak bola. Hanya karena dengan perubahan pola pengelolaan amatir menjadi profesional. Jadi ini yang kemudian banyak merubah tatanan prestasi sepak bola di Kabupaten Jepara. Maka kalau hari ini ada muncul Jepara United, ini adalah representasi jawaban sekaligus bagaimana menjadi solusi mewadahi anak-anak Jepara yang selama ini memang dinamikanya nggak pernah ketemu antara anak-anak Jepara yang usianya dini nih masuk ke Persijap. Karena sudah profesional, tuntutannya juga harus betul-betul kompetitif. Sedangkan langsung ke Persijap juga kalah kompetitifnya karena usianya juga masih muda-muda. Nah, biasanya kalau yang bagus diterima, ada yang kemarin di PSIS, ada yang di Sleman, kemudian sudah matang direkrut Persijap. Kita pengennya dengan Jepara United ini yang seringkali disalahpahami oleh publik, terutama teman-teman supporter. Kita seneng, kita bangga ada sepak bola profesional, bahwa Persijap ini harga mati bagi kita. Tapi dengan dinamika perubahan pola pembinaan dan profesional, ada satu hal yang selama ini tidak kita pikirkan, nasib anak-anak sepak bola kita. Maka melalui JU ini harapan kami paling tidak target 3-4 tahun ke depan juara Suratin harga mati buat Jepara, karena kita ini langganan. Nah, kalau ini bisa bersinergi, beriringan, tidak ada hal yang saya kira perlu diperdebatkan. Saya juga berharap teman-teman supporter bisa memahami dan punya empati terhadap anak-anak sepak bola yang muda-muda ini. Melalui JU mereka akan meniti karir bagaimana bisa berprestasi di tingkat nasional, dan harapan kami kalau profesional juga akan memperkuat Persijap sehingga nanti akan bisa saling menopang. Jadi anak-anak kita bisa bangkit prestasi nasional, Persijap juga dapat dukungan dari anak-anak kita Jepara yang lebih berkualitas untuk bisa membantu prestasi olahraga Persijap di Liga 2 atau bahkan harapan kita Liga 1. Oke, ada kaderisasi ya Pak berarti ya. Kalau Jepara United ini berarti baru ya Pak ya? Iya, ini baru tahun ini kita akan ikut. Jadi sebenarnya rintisan itu tahun 2016 itu sempat saya munculkan saat pada waktu itu saya jadi ketua PSSI. Saya ajak teman-teman studi banding ke Tangerang pada waktu itu. Ada salah satu klub Liga 3 yang rata-rata pemainnya itu masuk di tim nasional semua. Nah ini kok liga terus tapi nyumbangsih pemain nasional semua. Ternyata karena untuk menyikapi liga profesional ini kan tidak boleh dibantu oleh anggaran pemerintah daerah. Tetapi kalau amatir kayak Suratin, Liga 3 ini bisa disupport melalui kebijakan anggaran pemerintah daerah. Sehingga begitu nanti naik ke Liga 2 karena sudah tidak boleh harus profesional murni, ini dijual, bangun lagi. Karena targetnya adalah ke depan anak-anak kita bisa menjadi bagian dari kekuatan sepak bola nasional. Itu target. Dan alhamdulillah melalui kepengurusan sekarang, Mas Nur Aziz yang sekarang jadi ketua bisa mewujudkan ini, termasuk ini di akhir masa jabatan ketua KONI. Ini juga surprise dari teman-teman PSSI buat kemajuan olahraga sepak bola di Kabupaten Jepara, terutama anak-anak muda kita. Dan harapan juga tumbuh kaderisasi pemain ya Pak ya.
Oke, seperti itu. Oke, nah ini pelajaran terbesar yang diambil dari PON kemarin, Pak. Kita kembali ke PON lagi ya. Dari PON kemarin tuh seperti apa, Pak? Dari KONI Jepara sendiri? Ya, yang jelas prestasi tidak mungkin didapatkan instan, kecuali kalau beli atlet jadi. Ini yang sering kali menjadi perdebatan ya di kita. Oh, atlet kita ini kok malah membela daerah lain. Ini kita serba salah. Karena di satu sisi kita ini dituntut profesional. Ada kabupaten lain yang menawari lebih tinggi, tetapi tidak melakukan pembinaan. Hanya tugas, istilahnya fokusnya beli atlet jadi udah. Nah, artinya satu, anggaran mereka cukup besar. Yang kedua, ditambah lagi mereka tidak perlu melakukan pembinaan. Ya, pembinaannya tidak dioptimalkan lah. Lah kita ini sudah anggaran sedikit, fokusnya adalah pembinaan. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi solusi yang saya kira harus ke depan dicarikan. Nah, makanya ini periode saya terakhir, Mbak. Saya hanya nitip pesan, ini kalau dukungannya anggaran seperti masih di saya, ya, feeling saya, atlet-atlet kita semakin berprestasi, semakin banyak dilirik orang. Kalau anggarannya tetap, kemungkinan besar pada pindah. Ini logika berpikir kami, sehingga saya ngomong seperti ini bukan karena untuk menggetak pemerintah, tidak, tapi berpikir logis dengan kondisi sekarang, dengan atlet kita banyak berprestasi. Saya kira banyak yang melirik dengan tawaran-tawaran yang saya kira pastinya lebih menarik. Dan di dunia olahraga hal semacam itu sudah menjadi lumrah sekarang. Beda dengan 10-15 tahun yang lalu, pokoknya harga mati daerah. Sekarang dunia olahraga sudah mengarah profesionalnya. Itu yang saya kira tentu menjadi perhatian kita bersama ke depan. Oke, kalau bisa ya anak Jepara berprestasi untuk Jepara gitu ya, Pak ya. Nah, ini kalau sejauh ini koordinasi dari Gus saya sendiri dengan KONI seperti apa, Gus? Tapi tahan dulu, Gus. Kita akan jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami dalam dialog Jaring Asmara, Jaring Aspirasi Masyarakat Jepara. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia, setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi, hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV.
Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng terakhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng Terkini, setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Jaring Asmara, Jaring Aspirasi Masyarakat Jepara, dan masih bersama kami kedua narasumber yang pada kesempatan kali ini membahas mengenai capaian dari atlet Kabupaten Jepara dalam PON 2024. Kita menyambung yang tadi Gus, mengenai koordinasi sejauh ini dari DPRD sendiri, dari Gus Ais dengan KONI seperti apa? Karena KONI ini bagian daripada mitra kami DPRD, khususnya di Komisi C. Ini tentu koordinasi kami terus berlangsung dan intens sekali. Hanya saja memang saat ini DPRD kan baru pelantikan, belum terbentuk pimpinan definitif dan AKD. Namun demikian prinsip komunikasi kita terus dijalankan. Apalagi DPRD ini, anggota DPRD ini ada kurang lebih berapa yang menjadi ketua cabur ya? 11. Jadi 11 anggota DPRD, pimpinan dan anggota DPRD itu menjadi ketua cabur, Mbak, cabang olahraga di KONI. Jadi kalau ada 11 pimpinan dan anggota DPR, ini bawahannya Pak Suji. Iya. Luar biasa nih Mas Abdul Bari. Padahal yang ngedok anggaran kan beliau. Ini saking pinternya Pak Haji Samsul. Karena piye carane ya, cabur-cabur ini bisa mandiri dan bisa memanage keuangannya dan lain sebagainya. DPRD ini dilibatkan dan alhamdulillah para pimpinan dan anggota ini juga punya spirit yang sama dalam rangka untuk membesarkan cabang-cabang olahraga yang ada di Kota Jepara, dan privilege-nya karena memang DPRD itu punya fungsi anggaran kan. Jadi tentu mereka yang menjadi ketua cabur otomatis pasti akan memperjuangkan anggarannya untuk cabur-cabur yang dinaunginya. Ini saya kira bagus sekali dan alhamdulillah cukup efektif selama ini. Seperti saya megang Forky, kemudian Pak Junarso megang sepeda ya, kayak gitu. Kemudian banyak sekali Pak Latifon, Mas Rizal itu banyak sekali. Pak Dayat. Nah ini artinya ini bentuk koordinasi yang nyata. Kami DPRD
secara langsung menjadi pimpinan-pimpinan di cabur sekali. Dan alhamdulillah mereka pasti setiap tahunnya memperjuangkan anggaran untuk caburnya, dan otomatis kalau anggarannya terpenuhi, tercukupi, kita harapkan tentu dong itu selaras dengan prestasi yang diperolehnya gitu. Nah, itu bentuk koordinasi kami. Selanjutnya tentu secara kelembagaan kami DPRD selalu kita rapat kerja, istilahnya di DPRD raker. Kemudian kita ada laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah, itu juga kami selalu intent rapat kerja dengan beliau dari KONI, sehingga kita mengevaluasi, termasuk yang hari ini kita sedang rapat pembahasan APBD perubahan Pak Haji Samsul. Hari ini rapat terakhir APBD perubahan, dan besok paripurna. Saya berharap, kenapa saya berharap? Karena saya kan saat ini kan bukan ketua ya, jadi kurang begitu paham sekali dinamika yang ada dalam anggaran, politik anggaran. Mudah-mudahan anggarannya tidak ada pengurangan ya. Harapan saya begitu. Di perubahan ini justru anggarannya bisa ditambah, apalagi memberikan reward kepada teman-teman yang sudah berhasil di PON gitu. Harapannya kan gitu. Terus untuk yang perencanaan ke depan, tentu kita berharap sepakatlah dengan apa yang diharapkan Pak Haji Samsul, jangan sampai berkurang anggaran. Saya sepakat sekali. Di tahun 2020, perencanaan di 2025 ini sepertinya ada pengurangan, Pak. Iya, itu dengan alasan defisit dan lain sebagainya. Ya, ini harus diwaspadai, disikapi oleh legislatif dan eksekutif. Jadi kalau tidak bisa menambah sementara, jangan mengurangi. Itu dulu, karena memang KONI kita itu fokus kepada pembinaan. Kalau tidak begitu, nanti malah bisa jadi betul yang disampaikan Pak Jamsul. Engko nek wis kadung dicaplok kabupaten liya, iku lagi gelo. Itu lagi kerasa gelone. Lho kok ngene? Engko sing disalahke atlete, kok dengan mudah dikirinya salahke apa? Bukan gitu. Jadi pemerintah kita harus yang banyak berintrospeksi, ya, berintrospeksi terhadap itu. Gitu, mumpung belum lah. Oke, jaga-jaga. Ya, mudah-mudahan tidak. Ya. Saya tahulah komitmen integritas mereka. Biasa. Oke, ini sesuai janji saya di segmen terakhir ini kita ada buka pertanyaan dari pemirsa. Ada dari @sinta_ayu12. Apakah dengan prestasi ini fasilitas olahraga di Jepara akan ditingkatkan? Ini mungkin sama seperti yang tadi. Ya. Ada tanggapan dulu mungkin dari Pak Samsul. Saya kira harapan saya seperti dengan teman-teman yang di media sosial ya. Bahkan saya di awal jadi ketua KONI, yang saya ingat pada waktu itu bupatinya Pak Andi. Saya minta gambarkan 4 tahun ke depan, udah kamu nggak usah minta anggaran yang muluk-muluk dulu. Kamu buktikan, karena dengan bukti maka dukungan juga akan linier. Sekarang bola sudah di tangan pemerintah, teman-teman olahraga sudah berprestasi, bagaimana follow up pemerintah ke depan? Itu kalau saya. Maka kalau hari ini saya dengar besok KONI, saya nggak tahu ya, kemungkinan besar itu turun hampir 50%. Padahal KONI Kabupaten Jepara besok akan mengikuti prakualifikasi Porprov, dan prestasi Porprov akan ditentukan di prakualifikasi besok. Kalau anggarannya bertahan saja, kita harus berjuang mati-matian mempertahankan atlet kita supaya nggak pindah. Ini 50%. Kalau nggak salah sekitar 2 miliaran. Nah ini biar kita mau prestasi atau bagaimana lah kira-kira itu. Maka ya mohon maaf Mbak, tahun ini kan saya juga sudah selesai. Saya memberikan catatan baik kepada teman-teman cabang olahraga selaku penggerak, juga kepada harapan kami kepada pemerintah ke depan. Oke, baik. Oke, pertanyaan yang kedua, atau Gus Ais mau menambahkan, Gus? Di pertanyaan pertama? Cukup. Oke, cukup. Kita lanjut pertanyaan yang kedua dari @bimaras_5. Bagaimana pemerintah memastikan bahwa apresiasi kepada atlet
atlet Jepara tidak hanya dari sisi materi, tetapi juga pengembangan karir mereka di masa depan. Yang mau jawab? Ya baik, terima kasih. Ini juga menjadi bahan perencanaan daripada pemerintah Kabupaten Jepara. Jadi bentuk dukungan kita bukan hanya dalam saat-saat ini saja, tapi keberlangsungan mereka, karena kita seringkali memang mendapatkan info-info yang viral di luar sana. Memang mantan atlet ini juara internasional, tapi kehidupannya yang tidak sesuai dengan harapan, bahkan jauh dari harapan itu. Nah ini tentu ada spesialis lah. Tapi kami sampaikan kepada teman-teman para atlet bahwa di beberapa dunia bursa kerja, termasuk di perkuliahan, itu ada privilege bagi mereka yang mendapatkan sertifikat perolehan prestasi-prestasi di tingkat kabupaten, provinsi, nasional, bahkan internasional. Seperti dalam masuk di sekolah negeri saja, ada nilai plusnya ketika kita mampu memperlihatkan bahwa kita memperoleh juara-juara di tingkat tertentu. Termasuk di perkuliahan juga demikian. Seperti atlet kami yang dari Forky, Hera, mendapatkan perkuliahan di Semarang, itu juga termasuk salah satunya privilege dari perolehan medali juaranya mereka di tingkat nasional, sehingga kampus itu kemudian dengan sendirinya memberikan beasiswa kepada mereka, dan itu tidak hanya 1-2, ada banyak. Kemudian di bursa kerja juga demikian, meskipun memang kuotanya tidak banyak dan tidak begitu kadang menentukan dalam hal itu. Dia memberikan nilai plus ya, tapi kadang tidak menentukan. Itu yang kemudian harus ada tolak ukurnya di sana ya. Jadi ketika diminta untuk melampirkan kejuaraan-kejuaraan itu harus ada betul-betul jaminan mereka untuk bisa masuk di dunia kerja mereka gitu. Itu yang kita harapkan. Termasuk saya sebagai ketua Forky, Pak Haji, itu sudah banyak ya, karena ini anak-anak sudah mau lulus kuliah, itu sudah banyak yang mengadu kepada saya untuk Pak, ini mau lulus ini gimana nih setelah ini? Ya ini juga PR yang berat bagi kita. Sementara di BKN itu dalam rekrutmen pegawai ASN maupun P3K semuanya by sistem online, dan ini agak sedikit banyak menyulitkan kita gitu. Tapi harapan kami ada ruang untuk bagi anak-anak yang prestasi yang telah menyumbangkan bagi kita. Pemerintah daerah, apalagi Pak Bupati, tahu betul lah ruang-ruangnya di mana dan bagaimana banyak sekali yang saya kira bisa diakomodir untuk mereka sehingga bisa kembali mengabdikan diri untuk Jepara. Oke, semoga nanti kesejahteraan mereka juga tetap dipikirkan setelah ini ya Gus ya. Seperti itu. Pak Samsul mau menambahkan? Ya, harapan kami tadi disinggung Pak Gus Zais berkaitan dengan proses dari ini sedang berlangsung proses penetapan anggaran perubahan 2024. Kami berharap ini nggak dipotong karena ada pengeluaran besar yang ini tidak kita rencanakan, bonus atlet PON, karena ini kan kita nggak sampai 22 medali. Nah kita nggak minta tambahan, tapi mohon anggaran yang sudah ada dengan perubahan tidak dipotong. Insya Allah, karena ini kan saya kira juga bentuk komitmen pemerintah terhadap atlet Jepara yang sudah ikut berprestasi di PON tahun 2024 ini. Oke, baik. Nah, kita ke pertanyaan ketiga dari Ed ini Yuda. Bagaimana masyarakat bisa terlibat dalam pengembangan olahraga di Jepara baik sebagai pendukung atau donatur? Nah, ini nih, menarik ini. Mau dijawab Pak Syamsul dulu atau Gus Zais? Iya, berkaitan dengan peran masyarakat partisipasi dalam pengembangan olahraga di Jepara ini baik sebagai pendukung ataupun sebagai donatur. Mungkin ada yang mau ikut jadi sponsor gitu mungkin ya Pak ya. Pak Syamsul dulu.
Ya kalau sponsor istilahnya Bapak Asuh yang konsisten sampai hari ini yang terlibat langsung dan ya banyak sebenarnya. Cuman secara konsisten terus berkelanjutan itu yang mungkin belum ada ya. Tetapi Bapak Asuh yang tadi disinggung di awal, Bapak Asuh sesungguhnya olahraga itu ya teman-teman anggota DPR dan dari eksekutif itu beberapa kepala dinas. Dan dari pihak swasta itu ada beberapa yang menjadi bagian dari Dewan Penyantun KONI, yaitu ada Pak Kaji Maskor, Aulia Jati, ada Dunia dari hotel juga, Bupara ada, dari teman-teman pengusaha itu yang selama ini ya kadang sering direpoti gitu. Terutama teman-teman DPR yang jadi ketua cabur itu pasti direpoti berkaitan keberlangsungan pembinaan dan ya Bapak Kepala Dinas yang di eksekutifnya. Oke, artinya masyarakat masih punya peluang dan peran itu tadi ya Pak ya. Gus Ais, menambahkan? Ya, kalau semua masyarakat punya pendapat pemikiran seperti Mbaknya tadi ya, atau Mas ini sangat bagus sekali untuk pengembangan menggenjot prestasi olahraga di Kabupaten Jepara, karena tidak semua warga Jepara punya kepedulian yang seperti itu, bahkan yang apatis ya banyak juga, sehingga tentu paling minim bentuk supportnya adalah memang mereka adalah sebagai supporter ya, supporter untuk karena supporter itu tidak sepele, itu bentuk motivasi semangat bagi kita semua, bagi atlet-atlet semua, baik support secara langsung maupun tidak langsung. Berikutnya tentang dengan donatur ya. Tentu kita sangat terbuka sekali, pemerintah Kabupaten Jepara, KONI, ketika masyarakat ada keinginan untuk bagaimana mendonasikan, mensupport olahraga di Kabupaten Jepara, karena teman-teman perusahaan juga, kita juga mewanti-wanti kepada mereka, dana CSR itu harus diberikan ruang juga untuk prestasi olahraga, bukan hanya soal sosial, ekonomi, karena olahraga ini juga multiplier efeknya juga luar biasa, harus diberikan plot tertentu. Jadi saya kira itu kalau memang ada masyarakat yang mengendaki ini, kami sangat mengapresiasinya. Oke, bisa jadi pendukung, bisa jadi donatur atau sponsor juga untuk pengembangan olahraga di Kabupaten Jepara. Oke, baik, yang terakhir nih, harapan untuk atlet dan kemajuan olahraga di Jepara. Pak Samsul dulu, monggo. Ya, harapan kami tetap semangat apapun kondisinya, ya teman-teman cabang olahraga terutama, ya harapan kami tetap bisa menjadi lokomotif prestasi olahraga di Kabupaten Jepara. Ya saya tahu suka dukanya, tetapi kami berharap konsisten, kita fokus menatap suksesnya Porprov Jawa Tengah di Semarang Raya tahun 2026 yang kita akan mulai prosesnya di prakualifikasi Porprov tahun 2025 atau tahun depan. Pertama adalah tetap berprestasi, yang kedua sejahtera. Jadi berprestasi juaranya, olahraganya, kemudian sejahtera atletnya, kemudian tim pelatihnya khususnya, sehingga kalau dua pokok itu bisa dipenuhi, saya kira olahraga terus akan semakin juara. Oke, luar biasa. Dan semoga setelah banyaknya prestasi yang ditorehkan para atlet di Kabupaten Jepara ini mampu memajukan olahraga di Kabupaten Jepara dan juga mesejahterakan mereka. Dan semoga setelah ini juga dukungan terus mengalir dari pemerintah maupun pihak swasta dan juga masyarakat Kabupaten Jepara khususnya. Terima kasih kepada Pak Samsul dan juga Gus Ais sudah berdialog dengan kami. Dan itu tadi pemirsa dialog saya bersama para narasumber terkait dengan capaian atlet di Kabupaten Jepara dari PON 2024. Semoga dapat menjadi khasanah ilmu bagi pemirsa yang ada di rumah. Dan akhirnya saya Galus Nanti beserta kerabat kerja yang bertugas pamit
baik dari hadapan Anda. Terima kasih telah menyaksikan Jaring Asmara dan terus saksikan Jaring Asmara hanya di Lingkar TV. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.